Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang salih dan salihah. Alhamdulillah Ustazah Iva bisa menyapa kalian semuanya dalam video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita akan belajar mata pelajaran yang ada di kelas 5, yaitu Kemuhammadiyahan. Bab 3, Organisasi Otonom Muhammadiyah, khususnya yaitu IPM. Nah, pada kesempatan ini kita khusus belajar pada buku paket halaman 42 sampai 50, yaitu membahas tentang strategi gerakan kritis transformatif dan agenda aksi. Anak-anak salih-salihah, langsung saja ya kita bahas, yaitu tentang strategi gerakan kritis transformatif. Strategi gerakan kritis transformatif merupakan cara praktis bagi IPM untuk melakukan gerakan-gerakan real atau nyata yang sesuai dengan basisnya. Tujuannya agar nilai-nilai yang ada dalam IPM bisa segera dijalankan oleh para pelajar di tingkat sekolah. Strategi-strategi itu diantaranya yaitu 1. Strategi gerakan keislaman. Strategi keislaman yang harus kita bangun adalah Islam yang dinamis, yaitu yang mampu bergerak dengan cepat serta sanggup menyesuaikan diri dengan kondisi. Tentunya selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah untuk melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tindakan untuk melakukan strategi ini yaitu 1. Membangun tradisi pengajian Islam berparadigma kritis transformatif. 2. Mendistribusikan wacana Islam transformatif secara masif di internal kader di seluruh struktur. 3. Membuat public share atau ruang publik. Nah, berikutnya adalah strategi gerakan kader. Langkah yang dilakukan untuk memenuhi strategi gerakan kader yaitu 1. Disiplin menerapkan pengkaderan dalam setiap tingkatan. 2. Memperbanyak aktivitas-aktivitas pengkaderan baik bersifat formal maupun informal. Dan yang ketiga yaitu melakukan pendampingan intensif terhadap kader-kader. Berikutnya adalah strategi gerakan intelektual. Untuk mewujudkan kader yang mempunyai ciri intelektual kritis transformatif, maka IPM memerlukan sebuah strategi intelektual. Strategi intelektual ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain 1. Mentradisikan membaca sebagai aktivitas wajib kader. Yang kedua, melatih berpikir filosofis atau radikal atau mendalam. 3. Menulis sebagai media untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam pikiran. 4. Membuat ruang dialektika, diskusi, dan sharing sebagai media berlatih berpikir dan bertindak kritis. Yang kelima, merealisasikan pemikiran dalam sebuah tindakan, serta merefleksikannya sebagai langkah untuk menteorisasikan kembali pengalaman-pengalaman lapangan yang diperolehnya. Berikutnya, strategi gerakan budaya. Sebagai gerakan pelajar,
IPM pun harus mampu membangun tradisi kebudayaan yang kritis transformatif. Budaya terbentuk dari 3 unsur, yaitu sistem ide, gagasan, dan pemikiran. Sistem tindakan, dan yang ketiga adalah sistem artefak. Strategi budaya yang dapat kita lakukan adalah 1. Membangun komunitas seni budaya yang bernuansa kritis. 2. Memproduksi artefak-artefak seni dan budaya dalam berbagai hal. Bisa seperti lagu, puisi, cerpen, karikatur, lukisan, kaos, poster, pin, stiker, dan lain sebagainya. 3. Mendistribusikan bentuk-bentuk seni dan budaya lokal secara masif di kalangan pelajar. 4. Apresiasi terhadap artefak-artefak tersebut baik untuk kader-kader kita maupun orang lain. Selanjutnya, strategi gerakan kewirausahaan. IPM harus mencetak para kader yang memiliki kemandirian dalam hidup. Karena itu, ada beberapa strategi yang harus dicapai dalam strategi gerakan kewirausahaan ini, yaitu 1. Menghidupkan dan menumbuh kembangkan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa atau IPM ranting sekolah. 2. Mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia kewirausahaan sebagai bekal dan modal dalam berusaha di masa yang akan datang. Yang ketiga, melakukan kunjungan-kunjungan ke pusat-pusat pemberdayaan ekonomi. Berikutnya, strategi gerakan kemasyarakatan. Sebagai salah satu gerakan sosial, IPM bercita-cita mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya pelajar, dalam kondisi yang lebih manusiawi, adil, damai, dan sejahtera. IPM harus kritis dalam membaca segala bentuk kezaliman dalam realitas ini. Nah, langkah yang bisa dilakukan yaitu 1. Terlibat aktif bersama rakyat dalam pergulatan sosial untuk menemukan problem sosial. 2. Mampu membaca dan mengenali stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dalam masyarakat, sehingga IPM bisa memetakan posisinya. 3. Dapat menjelaskan bagaimana relasi atau hubungan yang terjadi dalam stakeholder dan realitas sosial tersebut. 4. Melakukan pendidikan politik bagi pelajar secara masif, khususnya tentang apa itu negara, apa tujuannya, serta relasinya dengan rakyat dalam perbincangan politik. 5. Merespon wacana-wacana politik kontemporer dalam perspektif politik advokatif. Dan yang keenam yaitu melakukan aksi-aksi advokatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Berikutnya, kita bahas tentang agenda aksi. Agenda aksi merupakan bentuk kegiatan konkret dari strategi yang telah dijelaskan tadi. Agenda aksi diantaranya 1. Pengajian Islam rutin. Pengajian Islam rutin diadakan oleh pengurus IPM Ranting sebagai penguatan nilai-nilai keislaman yang berwawasan rahmatan lil alamin di kalangan pelajar. Yang kedua adalah sekolah kader, yaitu suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu meliputi penyadaran, pemberdayaan,
dan pembelaan terhadap kader IPM. 3. Gerakan Iqra, yaitu merupakan gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader IPM. 4. Gerakan Budaya Tanding. Gerakan budaya tanding merupakan kebudayaan IPM mengarahkan pelajar pada penolakan terhadap bentuk-bentuk budaya konsumtif yang diintroduksikan melalui media-media massa. Kelima, gerakan kewirausahaan. Tujuan gerakan kewirausahaan yaitu 1. Terwujudnya pelajar yang bermental mandiri dan memiliki spirit perubahan. 2. Memberikan modal keilmuan mengenai entrepreneurship. 3. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi pada kemandirian wirausaha pelajar. Yang terakhir adalah gerakan advokasi pelajar, yaitu gerakan pelajar untuk menjaring aspirasi dan pembelaan hak-hak pelajar menuju pelajar yang berdaulat. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita mengenai strategi gerakan kritis transformatif dan agenda aksi IPM. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.